wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa imamil ghuril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai, serta nanti kita andalkan untuk kita mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW dengan mencintai mereka, para habaib anak cucu Nabi Muhammad SAW, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi anugerah sekaligus ujian untuk kita semuanya. Dikatakan sebagai anugerah karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ahlu baiti amanun bi ahlil ardi kan nujumi amanun bi ahlis sama. Fa iza zahaba ahlu baiti jaa ahlal ardi minal ayati ma kanu yu'adun. Keluargaku adalah juru aman di muka bumi ini, sebagaimana bintang gemintang di atas sana merupakan pengaman bagi penghuni langit. Kalau tidak ada lagi sudah keluargaku, maka akan terjadi kepada mereka seperti yang dijanjikan terkait dengan urusan-urusan kiamat. Pada malam ini banyak para habaib bersama kita di atas panggung maupun di bawah panggung. Khususnya yang saya muliakan, saya cintai, saya hormati besan saya Al-Habib Helmi Al-Idrus, dan juga semua para habaib yang hadir yang telah menasihati kita tadi. Yang pertama Sayyid Alawi, saya punya putra yang beliau itu telah menempuh pendidikannya setelah dari Pondok Pesantren Darul Dakwah, kemudian meneruskan di Makkah Al-Mukarramah selama 4 tahun, dan alhamdulillah sudah pulang langsung kawin dan sekarang sudah punya anak, sehingga kemudian keluarlah sebuah kaidah, kalau anak pondok dapat anak pondok cepat punya anaknya. Alhamdulillah beneran kaidah itu. Setelah kawin 11 bulan sudah punya anak. Sehingga alhamdulillah kemarin saya antarkan cucu ke Jakarta. Semoga cucu yang berlahirkan menjadi anak perempuan yang solihah, membanggakan kedua orang tuanya. Dan semoga Ananda Alawi bisa lebih baik dan tidak seperti ayahnya. Semoga lebih baik daripada ayahnya, dan semoga bisa membanggakan kepada datuknya Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah juga ada Habib Syafiq. Beliau adalah ipar saya. Beliau setelah menuntaskan pelajarannya di Pondok Dalwah, kemudian meneruskan pelajarannya di Ahqaf di Hadramut, 5 tahun di sana. Dan alhamdulillah sekarang sudah pulang, masih mengabdi dulu di Dalwah, dan insya Allah tahun depan beliau akan buka pesantren di Sukabumi. Kita doakan semoga dimudahkan untuk beliau membuka pesantren dalam keadaan fi riayatillah, fi inayatillah, fi nadharillah, dan fi nadhari Nabi kita Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula semua para habaib, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai, kita ta'zimkan para alim ulama, para pewaris tahta Nabi kita Muhammad SAW. Mereka yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai manusia termulia yang ada di muka bumi. Mereka yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, mereka adalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita damba-dambakan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan terkait dengan diri Nabi Muhammad ada pada diri ulama. Kita ingin berkahnya Nabi Muhammad, cari keberkahan tersebut dari diri ulama. Kita ingin mendapatkan doa Nabi Muhammad, minta doa tersebut kepada para ulama. Kita ingin menggembirakan Nabi Muhammad, gembirakan para ulama. Yang demikian itu dengan dasar sabda Nabi Muhammad SAW, man zara aliman faka'annama zarani.
Barang siapa yang datang berjenguk, berkunjung ke rumah orang alim, seakan-akan dia itu datang berkunjung ke rumahku, kata Nabi Muhammad. Man safaha aliman faka'annama safahani. Barang siapa yang datang berselamat dengan orang alim, seakan-akan dia itu datang berselamat denganku, kata Nabi Muhammad. Wa man jalasa aliman jalasani. Barang siapa yang duduk bersama orang alim, seakan-akan dia itu duduk bersamaku. Lalu kata Nabi Muhammad, dan yang barang siapa banyak duduknya dengan ulama di dunia, maka kelak nanti di akhirat akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya termasuk yang dijadikan Allah Ta'ala sebagai teman duduknya Nabi Muhammad, berada di dalam hati para ulama sehingga kita berada di dalam hati Nabi Muhammad, berada di dalam mata para ulama berarti kita berada di dalam pandangan Nabi Muhammad. Dan semoga kita termasuk menggembirakan Nabi Muhammad dengan kita menggembirakan para ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya yang saya muliakan, saya cintai Kiai Aib, Kiai Anwar, Kiai Uci, Kiai, semua para kiai, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu-satu, keluarga besar pada almarhum Kiai Mastur, serta semua Ustadz 12 yang saya hormati, grup 12 yang saya muliakan dan saya cintai. Semoga mereka semuanya panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah semangat dakwahnya, ditambah cinta nabinya untuk mereka semuanya, dan semoga kita mendapatkan keberkahan mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, para pejabat yang hadir, baik sipil maupun militer, Bapak Kepala Desa, dan semua yang terkait dengan jabatan yang mengurusi kita semuanya, semoga mereka juga panjang umurnya, sehat badannya. Yang saya muliakan, yang mengundang saya jauh-jauh sehingga alhamdulillah pada malam ini saya bisa berjumpa dengan saudara-saudari saya yang sebelum kita berjumpa sekarang ini, jauh sebelumnya kita sudah diperjumpakan dan dipertemukan di alam arwah. Kata Nabi Muhammad, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu di alam rohnya, itu adalah suatu ciptaan yang Allah ciptakan banyak, seperti binatang-binatang kecil serangga yang berkumpul di suatu alam, yang berjumpa, bertemu, maka pasti akan bertemu di dunia. Kalau bertemunya bertatap muka, maka pasti bertemunya dalam keadaan cocok. Tapi kalau bertemunya dengan membelakangi, maka nanti di dunia akan bertemu tapi dalam keadaan membenci. Semoga kita termasuk yang bertatap muka sehingga kita saling mencintai. Dan alhamdulillah saya senang, gembira, bahagia pada malam ini karena kami melihat wajah-wajah yang menyenangkan, membahagiakan, wajah-wajah yang kalau kita melihatnya adem hati melihatnya. Semoga kita semuanya termasuk yang saling mencintai karena Allah. Karena memang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau kita ingin tahu bagaimana mutu keimanan kita, bagaimana mutu ketakwaan kita, nggak perlu kita datang ke dukun, karena datang pada dukun termasuk dilarang oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, yang datang kepada dukun sekali datang 40 hari sholatnya tidak akan diterima, dan itu termasuk dosa yang paling besar kalau melakukan suatu kesyirikan. Nggak perlu datang kepada seorang wali untuk melakukan tes keimanan, tes ketakwaan, tidak perlu. Tapi kalau kita ingin mengukur bagaimana mutu keimanan kita, kita tinggal tengok, tinggal lihat siapa yang di depan kita, siapa yang di samping kita, siapa yang di belakang kita. Kalau kita lihat ini adalah kandaku, ini adalah adindaku, kita tidak katakan ini orang Madura, ini orang Jawa, ini orang Sunda. Semuanya saudara saya, itu saudara saya, yang jauh itu saudara saya. Kalau kita mengatakan demikian berarti telah sempurna keimanan kita. Semoga kita termasuk semacam itu, saling merangkul, saling mencintai, dan saling mendahulukan, saling mengutamakan, tidak saling membenci, saling menyadari bahwasanya satu dengan yang lainnya merupakan sebuah ujian daripada Allah. Apalagi yang mereka adalah sepasang suami istri, mereka orang tua dan anak-anaknya, mereka para kerabat-kerabat kita, mereka para tetangga-tetangga kita, mereka lah ukuran dan patokan daripada keimanan kita. Semoga kita termasuk yang terus bertumbuh dan terbina keimanan dan ketakwaan kita, sehingga kita termasuk yang memandang seluruh kaum muslimin adalah saudara kita, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun.
mukmin satu dengan yang lainnya, yang di Jawa Timur maupun di Jawa Barat, yang di Indonesia maupun yang di luar negeri, selama dia itu mukmin, selama dia itu muslim, berarti dia itu adalah saudara kita. Semoga kita termasuk yang benar-benar beranggapan semacam itu, sehingga benar-benar kita dianggap oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari tadi telah disampaikan, dan sengaja saya perintahkan beliau berdua untuk menyampaikan, karena memang dari pagi sampai sekarang belum istirahat, jadi paling tidak bisa menghemat suara dikit, jadi bisa menghemat waktu. Jadi saya tidak terlalu lama. Bayangkan di Purwakarta 1 jam 17 menit, kemudian di Cirebon 1 jam sekian menit, tapi di Sumedang tidak sampai 1 jam, kan enak gitu. Dan semoga barokah dan manfaat insya Allah. Semoga kita semua termasuk yang menggembirakan Nabi Muhammad, membahagiakan Nabi Muhammad, dan kita doakan semoga yang mendatangkan saya ke tempat ini, dan saya berterima kasih kepadanya karena saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara kami di tempat ini, dan semoga saya pulang dapat barokahnya antum semuanya, barokahnya mereka yang tinggal, saudara kita yang tinggal di desa Ngarimbang, Kecamatan Conge. Susah banget mau ngafalnya, mulai tadi saya berkali-kali saya hafal salah terus, apalagi tempatnya Kiai Tori, apa namanya, Cipicung. Itu di Jawa belum ada itu yang semacam itu, yang ada kacungnya, ada itu. Semoga kita semua termasuk yang benar-benar mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan. Amin. Haji kita doakan semoga berkah hartanya, berkah keluarganya, berkah anak-anak keturunannya, semoga ditambah sayang oleh Allah dan Nabi-Nya, dan semoga kesehatannya dipulihkan, matanya dipulihkan, kakinya dipulihkan, seluruh anggota badannya dipulihkan. Begitu pula Bu Haji dibahagiakan dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita mendengar tadi daripada pembicara pertama, kedua, semuanya tentang ilmu. Karena memang ilmu itu adalah tidak ada duanya Pak, Bu. Cuma sayangnya kita itu mengenal Nabi Muhammad, tapi kita tidak tahu kaitan Nabi Muhammad itu apa. Apa kaitannya Nabi Muhammad? Disebutkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekian alam semesta. Adanya Nabi Muhammad untuk kita rahmat, hidupnya rahmat, setelah meninggalnya rahmat, semuanya rahmat. Tapi kita tidak mengerti rahmat itu bentuknya apa. Apakah jasadnya rahmat? Apakah keturunannya yang rahmat? Apakah sifat-sifatnya yang rahmat? Apakah hadis-hadisnya yang rahmat? Maka yang benar adalah semuanya yang terkait dengan Nabi Muhammad rahmat. Badannya penuh dengan rahmat, sifatnya penuh dengan rahmat. Tapi rahmat-rahmat yang masih ada sekarang ini, yang jikalau kita itu benar-benar menerapkan dan sangat dekat dengan rahmatnya Nabi Muhammad, maka pasti kita akan bahagia hidupnya. Oleh karenanya saya mau bertanya Pak, Bu, Bapak-bapak, Ibu-ibu pengen bahagia hidupnya? Pengen senang hidupnya, pengen berkah hidupnya, pengen sejahtera hidupnya, pengen aman sentosa hidupnya? Saya juga pengen, Bu. Semuanya pengen. Cuma kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana caranya bahagia. Ada saja masalah, di rumah masalah, di toko masalah, di jalan masalah, dengan tetangga masalah, dengan keluarga masalah, apalagi dengan istri dan suami masalah. Selalu masalah dan masalah. Itulah dunia yang penuh dengan masalah. Kalau seumpama tidak ada masalah, bukan di dunia. Tapi masalahnya, Nabi kita Muhammad SAW adalah sosok Nabi yang paling cinta kepada umatnya. Tidak ada Nabi seperti Nabi kita Pak, Bu. Tidak ada Rasul seperti Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Cintanya sepanjang masa abadi. Sampai-sampai di antara cinta Nabi Muhammad yang terungkap, yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupannya setelah kematian beliau. Tidak nyangka kita semuanya sampai sekarang kita terhubung dengan Nabi Muhammad. Kapan kita terhubung dengan Nabi Muhammad? Kapan kita itu
berinteraksi dengan Nabi Muhammad. Ketahuilah Pak, Bu, sekarang hari apa? Hari apa sekarang Pak? Hari Kamis. Harusnya ibu-ibu sangat hafal. Kenapa? Sekarang malam Jumat. Apalagi bapak-bapaknya. Oleh karenanya saya nggak bakal panjang lebar karena biar cukup waktunya. Sementara yang masih belum kawin jangan mengertinya. Cukup kita saja yang sudah kawin. Hari ini hari Kamis. Apa kaitannya hari Kamis? Hari Kamis itu adalah hari rahmatnya Nabi Muhammad untuk umatnya. Hari Kamis itu adalah hari di mana Nabi Muhammad menyambung kepada kita dengan rahmatnya. Hari Kamis terkait dengan Nabi Muhammad dan umatnya tidak pernah terjadi kepada seorang nabi pun daripada nabi-nabi yang pernah diutus yang jumlahnya 124.313 rasul, tidak ada yang mendapatkan kenikmatan anugerah seperti dapatkan Nabi Muhammad terkait dengan hari Kamis. Kenapa? Setiap hari Kamis nama kita disebut oleh Nabi Muhammad. Sehingga kata Nabi Muhammad di dalam hadisnya, wallahi inni la'arifukum ma'rifatan tammah. Demi Allah, aku tahu dengan nama-nama kalian semuanya dengan pengetahuan yang sangat mendetail. Bagaimana nggak tahu Pak? Setiap minggu disebut nama kita. Segaf bin Hasan Baharun, Alwi bin Segaf Baharun, Syafiq bin Abdullah bin Yahya, semuanya kita disebut namanya. Kenapa? Karena setiap hari Kamis sebelum amal kita dibawa dan dilaporkan per minggunya kepada Allah dan ditutup per minggunya, disodorkan dulu kepada Nabi Muhammad. Untuk apa disodorkan? Itu permintaan Nabi Muhammad Pak, Bu. Kita nggak sengaja. Ternyata Nabi Muhammad begitu cintanya kepada kita, tidak ada seorang Nabi yang melakukannya kecuali Nabi Muhammad. Sampai-sampainya kita itu merasa seakan-akan kita itu sudah melakukan sesuatu yang merugikan kita. Kita tinggalkan aktivitas kita, kita tinggalkan rumah kita. Haji Yayat mengeluarkan uang yang banyak untuk mengundang kita. Rugi? Tidak rugi. Tidak rugi. Karena apa? Apapun yang kita lakukan untuk Nabi Muhammad, sehingga dikatakan oleh Imam Abdurrahman Ad-Dibai, kalau seumpama seseorang itu melaksanakan maulid setiap hari, setiap waktu untuk membalas jasa Nabi Muhammad, kita tidak bisa membalasnya. Kalau seumpama ada seorang pemuda, bukan dia itu sujud di atas sejadah, tapi beliau sujud di atas bara api sampai hari kiamat, belum bisa untuk membalas jasa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kenapa memohon kepada Allah Ta'ala supaya hari Kamis disodorkan amal umatnya, untuk supaya ketika laporannya itu dilaporkan kepada Muhammad Segaf bin Hasan Baharun selama seminggu ini, hari Sabtunya begini, hari Rebunya begini, hari Ahadnya begini, secara detail disebutkan. Kalau baik semuanya, Nabi Muhammad tersenyum dan gembira. Semoga itu termasuk yang membuat senyum Nabi Muhammad. Bangga Nabi Muhammad. Hari Kamis depan ada laporan sangat membanggakan Nabi Muhammad daripada Haji Yayat dan keluarga. Kenapa? Hari Kamis malam Jumat telah membanggakan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, mengumpulkan semua umatnya. Yang baru-baru ini ada seorang yang soleh bermimpi Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad berkata kepada bermimpi, sampaikan kepada umatku bahwasanya nabinya mereka, Nabi Muhammad paling senang di akhir zaman ini dari dua hal. Sampaikan kepada mereka, paling senang dilakukan oleh umatnya untuk Nabi Muhammad dari akhir zaman ini, dari umatnya yang di akhir zaman ini, dua hal. Apa itu? Kata Nabi Muhammad, yang pertama, memberi makan umatku dengan makanan rohani, ulama. Memberi makan umatku dengan makanan jasmani, para orang-orang kaya yang punya kelebihan harta. Alhamdulillah Haji Yayat mengundang kita. Berarti apa? Beliau pada malam ini telah menggembirakan Nabi Muhammad dengan mengundang kita, mendatangkan kita semuanya bersedekah untuk Nabi Muhammad. Insya Allah semoga apa yang beliau lakukan malam ini diganti oleh Allah Ta'ala berlipat-lipat. Dan semoga bukan cuma Haji Yayat di kampung ini, tapi banyak lagi Haji Yayat yang lainnya. Dan kita doakan semoga yang hadir semuanya sugih semuanya, kaya semuanya, punya harta berlebihan semuanya. Untuk apa? Menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Nah itu yang pertama Pak.
menyenangkan Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua adalah memberi makanan rohani, yaitu para ulama itu. Tadi saya sampaikan oleh keduanya, ilmu lagi. Tadi saya juga bertanya, pengen bahagia? Ya, pengen bahagia. Tahukah Pak, Bu, ulama dahulu itu cerdas-cerdas, Bu. Ulama dahulu itu ingin memberikan pesan kepada kita itu, dengan cerdiknya mereka itu sisipkan pesannya itu di sesuatu yang sangat penting. Bahkan kita lihat kakek moyang kita yang telah berkorban dengan nyawa dan harta, masa mudanya semua dihabiskan, tidak peduli walaupun mereka itu baru menikah, mereka berkorban berjuang untuk melawan Belanda, untuk membebaskan negeri ini, bukan dengan senjata lengkap, bukan dengan senjata api, tapi hanya bersenjatakan bambu runcing dan takbir Allahu Akbar. Akhirnya mereka semuanya bisa merebut negara kita yang kita cintai ini. Mereka dapatkan itu semuanya bukan dengan senjata, tidak. Senjata itu bukan yang mengalahkan, tapi yang mengalahkan orang-orang Belanda pada saat itu yang menjajah negeri kita setelah 350 tahun lamanya. Itu yang mengalahkan itu bukan bambu runcingnya, tapi keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Sehingga kemudian mereka itu berpesan dan mensisipkan pesan itu di dalam lagu kebangsaan kita, supaya mudah untuk kita mengingatnya dan menghafalnya. Kita ingatkan lagu kebangsaan kita hafalkan kan? Setiap tanggal 17 selalu kita lantunkan. Di situ ada pesannya para ulama, tapi kita tidak menerapkan dan melaksanakannya. Apa itu? Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Pengen Indonesia Raya, pengen Indonesia jaya, pengen Indonesia bertahta, pengen Indonesia berdaulat, pengen Indonesia ditakuti, disegani oleh negara-negara tetangga. Bukan seperti sekarang ini kita dihinakan, direndahkan. Kalau kita ingin itu semuanya, bangun jiwanya, baru bangun badannya. Tapi mohon maaf, sekarang yang terjadi sebaliknya. Enggak pemerintahnya, enggak orang tuanya. Memang ini adalah sesuatu yang memang sudah didesain, disetting oleh siapa? Siapa lagi kalau bukan setan dan kroni-kroninya. Ini zamannya sekarang ini, dimana yang kita pikirkan bangun badannya. Gimana cara supaya badan itu memakai pakaian yang bagus, dinaungi oleh rumah yang megah, yang mewah, mengendari kendaraan yang mahal. Itu yang kita pikirkan. Bagaimana caranya nanti, nak, kamu itu sekarang belajar supaya dapat gaji yang banyak, dapat uang yang banyak. Nanti kehidupan kamu itu, masa depan kamu itu terjamin. Lupa kita bahwasanya kakek moyang kita itu berpesan pertama kali bukan bangun badannya, tapi bangun jiwanya dulu. Jiwanya dulu yang bangun. Kalau urusan badan itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang pun yang melata di muka bumi kecuali pasti Allah yang menanggung rezekinya. Jangan sok-sokan, Pak. Enggak, Pak Haji Yayat maupun yang lainnya yang merasa punya kelebihan harta. Ini semuanya beb karena usaha saya. Usaha yang mana? Tanyakan. Kalau mereka orang yang punya harta itu mau berterus terang, pasti mereka itu pertama kali ingin menjadi orang kaya, ingin menjadi orang hebat, mengumpulkan harta yang melimpah yang banyak itu bukan seperti yang direncanakan. Kalau mereka jujur, pasti itu yang akan terjadi. Bukan seperti yang mereka rencanakan. Mereka dulunya ingin menjadi orang kaya melalui satu sektor tertentu, tapi ternyata ini nggak berhasil. Ternyata ada sektor yang baru. Ternyata tanpa sengaja begini. Ternyata itu yang terjadi. Sehingga pantas kalau Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk kita selalu memperbanyak membaca zikir la haula wala quwata illa. Gak ada usaha, Pak, Bu, gak ada usaha, gak ada upaya. Semua itu adalah semata-mata pemberian Allah. Mungkin pemberian tersebut berkat orang tua kita, mungkin berkat guru kita, mungkin berkatnya dia berselawat kepada Nabi Muhammad, mungkin dia termasuk orang yang pernah bersedekah dan diterima sedekahnya sehingga bertambah harta bendanya. Mungkin itu yang terjadi. Usaha upaya bukan dari kita. Semuanya itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terjadi. Sesungguhnya ini yang terjadi. Tapi ketika seseorang itu melihat
usaha dan upaya, harta benda yang didapatinya, semua karena pikirannya, karena planningnya dan sebagainya, apalagi dia itu merasa sombong dengannya, tunggulah saatnya, pasti itu akan habis hilang begitu saja. Oleh karena itu para hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, yang membahagiakan itu bukan nominal, yang membahagiakan itu bukan wajah yang tampan. Kalau seumpama wajah yang tampan yang membahagiakan, berarti Allah tidak adil. Padahal Allah diantara nama dan sifatnya adalah Al-Adil, zat yang maha adil, tidak ada yang lebih adil pada Allah. Kalau Allah adil, kenapa manusia itu macam-macam? Ada yang cantik, ada yang sedang, ada yang jelek, ada yang sangat jelek. Ya kan? Insya Allah yang di sini tidak ada yang jelek dan sangat jelek, semuanya cantik, semuanya ganteng. Dibandingkan, jadi selalu dibandingkan. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan kalau urusan dunia selalu bandingkan dengan yang lebih rendah, jangan dibandingkan dengan yang lebih atas. Kalau kita membandingkan dengan yang lebih atas, akhirnya kita sakit hati. Oleh karenanya Pak, boleh kita berhayal, boleh, tapi makruh hukumnya. Itu namanya tulul amal. Banyak para gadis-gadis yang mereka berangan-angan karena baru melihat film India, akhirnya dia berangan-angan, andai kata suamiku seperti artis itu. Seumpama dilaksanakan dan diijabahkan oleh Allah Ta'ala, kesian deh hidupnya. Kenapa? Setiap berjalan dengan suaminya yang artis India itu, nanti orang yang melihatnya disangka dia itu pembantunya. Itu yang terjadi. Begitu pula kalau seumpama ada seorang laki-laki jelek rupanya, dia minta mohon pada Allah Ta'ala, Allah berikan aku wanita yang cantik. Kalau seumpama Allah ijabahkan, akhirnya susah hidupnya. Kenapa? Setiap kali dia berjalan dengannya, nanti orang itu akan mengasihaninya. Kasihan deh perempuan itu, kenapa dapat suami kayak gitu? Itu paling sedikit tuh minimal. Apalagi, itu bukan suaminya. Siapa? Itu tukang sapu rumahnya. Itu terjadi. Allah Maha Adil Pak, Bu. Jangan pernah kita merasa kecil. Saya Bib, wajahnya banyak jerawat. Jerawat itu banyak hikmahnya. Coba lihat langit kalau nggak ada bintang-bintang gimana. Dan biasanya orang yang berjerawatan itu ya, nanti setelah sembuh jerawatnya, maka kulitnya itu putih kemerah-merahan. Seperti siapa? Saya sendiri Pak. Dulu saya banyak jerawatnya. Setelah saya kawin sama ibunya Alawi, hilang baru jerawatnya. Kan kelihatan kemerah-merahan gitu. Coba nggak ada jerawatnya nggak begini. Semua ada hikmahnya. Beb, saya diciptakan Allah Ta'ala pendek posturnya, ada hikmahnya. Kenapa? Kalau mau ngambil sesuatu di bawah kolong ranjang mudah sekali. Beb, saya diciptakan Allah Ta'ala tinggi badannya, ada hikmahnya. Kenapa? Kalau mau ngambil sesuatu di atas lemari kan mudah sekali. Semua ada hikmahnya. Beb, saya diciptakan gemuk badannya, ada hikmahnya. Kenapa? Nggak perlu kasur lagi. Ada lagi yang datang, Beb, saya ini diciptakan Allah Ta'ala dalam keadaan kurus, ada hikmahnya. Kenapa? Nggak perlu banyak menanak nasi. Semuanya itu ada hikmahnya. Nggak ada yang nggak ada hikmahnya. Itu adalah hikmah daripada Allah Ta'ala. Oleh karenanya harus jadi bagi kita bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Jangan pernah kita membandingkan suami kita dengan orang lain. Jangan pernah kita membandingkan istri kita dengan orang lain. Yang diberikan Allah itu yang terbaik. Yang ditentukan Allah itu yang terbaik. Kita lihat, kalau seumpama wajah tampan itu merupakan sebab-sebab kebahagiaan, berapa banyak di penjara itu wajahnya itu tampan. Kita ingat kan baru-baru ini ada seorang artis tampan sekali di India, mati gantung diri. Ya kan? Mau jadi seperti itu? Tampan wajahnya, bagus badannya, six pack perutnya, tapi meninggalnya dalam keadaan bunuh diri. Kita lihat Pak, ada salah satu daripada dai legendaris di Indonesia. Beliau siapa namanya? Ustadz Abdus Somad. Biasa-biasa saja, di Sumedang banyak yang seperti dia. Wajahnya banyak, ilmunya tidak sama. Kenapa? Kebahagiaan itu tidak terkait dengan nominal, tidak terkait dengan finansial, tidak. Kebahagiaan itu terkait dengan hati dan terkait yang membawa bahagia itu. Ini yang kita tidak menerapkannya dalam kehidupan ini, makanya kita tidak bahagia. Bahagia itu kita yang menentukan, bukan Allah yang menentukan, kita dulu yang menentukan.
Kenapa Allah Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran, wa ja'anna likulli syai'in sababah, harus ada sebabnya. Sebab itu dari kita, bukan dari Allah. Kenapa Sayyidatuna Maryam alaihissalam ketika akan diletakkan janin rahim di dalam rahimnya Sayyidina Isa alaihissalam, kenapa harus diperintahkan oleh Allah Ta'ala Maryam supaya menggoyang yang namanya pohon kurma? Pohon kurma itu adalah pohon yang tidak bisa digoyang, Pak. Husi, goyanglah, dorong supaya apa? Bergelontoran kurma yang ada di atas sana. Mungkin perempuan bisa mendorong, bisa menggerakkan pohon kurma? Tidak mungkin. Kuat, kokoh, bukan seperti pohon jambu air atau pohon mangga. Tidak, nggak bisa bergoyang, kokoh. Tapi kenapa diperintahkan Allah Ta'ala? Supaya melakukan salah satu sebab. Walaupun kokoh tidak mungkin akan tergoyahkan, Allah yang menggoyahkannya, Allah yang akan menggoyangnya, sehingga akan jatuh yang namanya kurma. Dari kurma itulah dimakan, Allah masukkan benih-benih itu. Kenapa Allah Ta'ala tidak mampu memasukkan benih itu langsung ke rahimnya? Mampu. Tapi kenapa diperintahkan dengan sebab? Karena itulah Allah Ta'ala ingin setiap hamba itu harus bertasabub. Oleh karenanya kalau semua kita tanyakan, pengen bahagia, bisa. Siapa yang menentukan bahagia? Kita sendiri. Sekarang kita akan bahas, Pak, Bu. Nah, saya berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya nanti pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan semuanya bahagia. Bagaimana caranya bahagia? Nabi Muhammad ini, Pak, seorang nabi yang sangat luar biasa. Tadi kita lihatkan bagaimana cintanya. Kalau seumpama di antara umatnya itu disebutkan, kita pada hari Kamis 1 minggu yang kemarin kita telah berbuat dosa apapun disampaikan oleh Muhammad. Ini suka bohong ya Rasulullah, ini ngelawan kepada suami ya Rasulullah, dia berbuka cemberut depannya suami ya Rasulullah, ya, semuanya sampaikan. Kalau seperti itu Nabi Muhammad sedih. Tapi Nabi Muhammad mengangkat tangannya dan mintakan ampun untuk kita. Ada seorang Nabi yang semacam itu? Ada seorang Nabi, seorang Rasul yang semacam itu? Tidak ada kecuali Nabi Muhammad. Beruntung. Mau ditukar dengan apa, Pak? Kalau seumpama malam ini, seumpama keberadaan kita ini ditukar dengan uang 10 triliun bahkan 1000 triliun untuk supaya kita itu bergantikan gelar kita dari umatnya Nabi Muhammad kepada umat yang lainnya, rugi kita. Dan tidak akan kita mau menggantikan dengan berapapun, walaupun dengan dunia dan seisinya. Kenapa? Hidup di dunia ini cuma 60 tahun, Pak, Bu, 70 tahun, habis itu sudah selesai. Kita tinggal mempertanggungjawabkan, kita tinggal menikmati hasil jerih payah kita selama di dunia. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita hidup bahagia di dunia sampai di akhirat? Caranya adalah Nabi Muhammad merupakan seorang nabi yang tidak meninggalkan suatu pengetahuan terkait dengan sesuatu yang misteri kepada kita, baik itu kebaikan maupun keburukan, kecuali sudah sampai kepada kita semuanya. Bahkan sebelum beliau meninggal dunia, beliau telah menyampaikan sebuah hadis kepada kita yang menunjukkan bahwasanya sudah tuntas misi dan visi Nabi Muhammad SAW untuk kita semuanya. Apa kata Nabi Muhammad? Inni taraktukum alal mahajjatil bayda layaliha kanahariha la yuzigu anha illa wadal. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan agama yang aku bawa ini sudah sempurna. Sudah aku sampaikan. Tidak ada lagi yang samar, tidak ada lagi yang tabu, tidak ada lagi yang meragukan, tidak ada lagi yang tidak diketahui, semuanya sudah aku sampaikan. Bahkan kalau seumpama diumpamakan, dipermisalkan, dipercontohkan, agama yang aku bawa ini seperti batu putih yang tidak ada noda sama sekali. Lebih daripada itu, kalau tidak mengerti lagi, contoh batu putih yang tidak ada nodanya dicontohkan dengan contoh yang lebih gamblang lagi oleh Nabi Muhammad. Dikatakan, kalau seumpama kalian tahu ada siang dan malam, di dalam agama yang saya bawa ini sudah ibaratnya semuanya siang, tidak ada malamnya lagi. Untuk apa? Kalau orang kampung, Pak, mungkin batu yang putih dia tidak pernah tahu. Masa ada sih batu yang putih? Mungkin ada batu gamping, orang kota nggak tahu batu gamping. Batu gamping itu batu yang dibuat apa namanya dulu untuk bangunan, itu yang putih warnanya itu batu gamping. Kalau bahasa Jawanya batu gamping di sana, entah bahasa Sundanya batu gamping juga. Batu apa namanya? Batu kapur, ya betul, batu kapur itu. Orang kota nggak bakal tahu batu kapur itu, iya kan?
Sehingga Pak, ada yang nggak tahu. Tapi kalau siang malam, ada orang kata nggak tahu. Ada orang desa sini, desa apa namanya tadi? Narimbang. Ada orang desa Narimbang sini yang nggak tahu siang dan malam. Bu, sekarang malam apa siang Bu? Alhamdulillah, berarti semuanya waras Bu. Soalnya kemarin saya dapat cerita Bu, ada satu orang, dia bercerita, Masya Allah Bib, sangat-sangat menyenangkan saya berada di rumah sakit jiwa Bib. Kenapa? Saya melihat suatu pemandangan yang sangat-sangat mencengangkan, menegangkan, sekaligus menertawakan. Apa itu Bib? Ada seorang gila yang dia itu dengan seriusnya baca Quran, serius sekali, dibaca fokus sekali. Ternyata Qurannya kebalik. Tiba-tiba ketika dia sedang membaca Quran seserius itu, datang satu orang gila lagi. Lalu dia bertanya, Mas, saya bertanya. Iya, silakan. Saya mau tanya sekarang siang apa malam? Apa jawabannya yang baca Quran tadi? Mohon maaf, saya bukan orang sini, saya nggak tahu. Kalau seumpama tadi nggak tahu jawabannya, berarti saya kirim ke rumah sakit itu. Tapi alhamdulillah, Nabi Muhammad mengatakan, mana ada orang yang tidak tahu siang malam? Semuanya tahu. Begitulah agama Islam, semuanya jelas. Yang nggak jelas itu kita yang nggak jelas. Caranya bagaimana supaya kita tahu itu semuanya? Caranya sudah jelas. Coba saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Caranya supaya tahu apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, apa yang digambarkan oleh Nabi Muhammad, apa yang dipercontohkan oleh Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad. Caranya bagaimana Bu? Caranya bagaimana Pak? Caranya gimana? Datang ke mall, datang ke majelis, datang kepada ulama, datang kepada ustadz, atau datang ke lapangan alun-alun, datang ke lapangan sepak bola, datang ke pantai, datang ke air terjun apa namanya di sini? Hari bau juga. Di Ketawang. Datang ke mana Pak? Kalau pengen tahu apa yang disampaikan Nabi Muhammad, datang ke mana? Gak tahu juga. Datang ke mana? Datang ke mana? Ya Allah, kalau nggak tahu semua susah nih. Saya akan bercerita nanti di Jawa, jangan Pak. Datang kemana kalau soal kita ingin tahu bagaimana Nabi Muhammad, apa yang disampaikan Nabi Muhammad, datang kepada siapa? Ulama, jelas sudah tahu. Yang nggak jelas ini kitanya. Datang ke majelisnya. Begitu kita datang majelis, apa orang-orang dahulu, orang tua kita dahulu terkait dengan majelis itu. Majelis itu adalah tempat untuk kita berdoa kepada Allah SWT. Banyak di antara orang tua kita itu ketika berangkat dari rumah dalam keadaan banyak masalah, banyak problema, sakit. Begitu dia berangkat ke majelis taklim dan niat, ya Allah, begitu sampai majelis taklim, aku niat supaya kematangan aku selesai, aku niat supaya hajatku dikabulkan, aku niat supaya penyakitku sembuh. Subhanallah, begitu balik sembuh. Asalkan jangan sakit periang aja Pak, jangan sakit tenggorokan dan batuk Pak. Kalau dibawa ke sini akhirnya nular kemana-mana nanti. Semoga kita semuanya termasuk dibebaskan daripada corona insyaallah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang terpapar dengan corona insyaallah. Dan semoga corona minggat daripada Sumedang insyaallah, dari Jawa Barat insyaallah, dari Jawa semuanya, dari Indonesia semuanya. Semoga cepat mati dan musnah. Amin ya rabbal alamin. Semuanya itu tidak akan terlaksana Pak. Kenapa? Karena dia itu tahu jalannya, itu tahu. Yang nggak jelas itu kalau nggak tahu jalannya. Oleh karenanya, dari pandainya ulama-ulama dahulu sampai di setiap kitab-kitab klasik, kitab kuning itu, di situ ada hadis. Ini jawabannya kalau kita ingin bahagia. Hadis itu termaktubkan, baik itu kitab fikih, kitab nahwu, kitab tafsir, kitab qawaid, kitab apa saja, selalu tercantumkan hadis itu. Apa itu hadis? Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang dikehendaki Allah Ta'ala dengan kebahagiaan, maka Allah akan memberikan taufik dan hidayah kepadanya untuk memperdalam dalam ilmu agama. Oleh karenanya Pak, saya ingin membuktikan supaya mencuci otak kita benar apa tidak. Kata Nabi Muhammad, yang ingin mendapatkan kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan, kesentosaan harus belajar ilmu agama. Apa kaitannya? Apa kaitannya ilmu agama ini dengan kebahagiaan? Kaitannya sangat jelas Pak. Kenapa? Karena kita itu semuanya harapannya sama, baik laki maupun perempuan.
orang kota maupun orang desa, orang yang berpendidikan atau tidak berpendidikan, semuanya sama. Semua sama-sama ingin bahagia hidupnya, semua sama-sama ingin sukses, semua sama-sama ingin sehat, semua sama-sama ingin kaya, semua sama-sama ingin lapang, bahagia, aman, sentosa, ya kan? Semuanya sama. Ada yang nggak sama? Semuanya sama. Kita memohon pada Allah Ta'ala selalu dengan doa Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Sama, pengen bahagia. Yang nggak punya jodoh pengen jodoh, yang nggak punya keturunan pengen, yang nggak punya uang pengen, yang punya hutang pengen dilunasi. Ini kan semuanya sama, ya kan? Semuanya sama. Pertanyaannya adalah yang memberikan itu semua siapa? Saya mau bertanya Pak, dan semoga yang menjawab pertanyaan ini panjang umurnya, sehat badannya, dan ditambah umurnya 10 tahun. Kalau umurnya 70 tahun berarti 10 tahun, 80, lumayan 10 tahun lagi. Yang jawab saya doakan semacam itu, yang nggak jawab saya nggak doakan. Artinya bukan cepat matinya, enggak, tergantung takdirnya. Tapi yang jawab semoga tambah umurnya 10 tahun. Saya mau tanya Pak, yang bikin orang itu bahagia ataupun sengsara siapa? Yang bikin orang itu sakit atau tidak sakit siapa? Yang bikin orang itu kaya atau miskin siapa? Yang bikin orang itu sehat, bikin orang itu sukses atau tidak sukses siapa? Yang bikin orang itu punya jodoh atau nggak dapat jodoh siapa? Semuanya jawabannya bagaimana mungkin kita nggak sholat lalu kita akan bahagia? Dari mana kita yang bahagia itu? Bagaimana mungkin Bu, Ibu sebagai seorang istri, harapannya setiap istri pengen disayang oleh suami, ya kan? Pengen harmonis dengan suami, pengen romantis, pengen bahagia. Tapi ibu tidak melaksanakan perintahnya Allah, bisa dapat? Tidak bisa dapat. Suami pengen istrinya tunduk kepada suaminya, tapi dia sendiri tidak memberikan contoh yang baik, imam yang baik, tidak menerapkan seperti apa yang diperintahkan Nabi Muhammad. Bisa bahagia? Kita berdagang, tapi dagangan kita itu selalu menyalahi perintahnya Nabi Muhammad. Dagang sambil utang di bank, bisa bahagia? Hati-hati Pak, Bu, jangan ada yang utang sama bank. Kalau ada utang sama bank, ya itu namanya riba. Dosanya riba itu besar sekali. Jangan pernah menghutangkan uang dengan bunga. Rentenir itu dosanya besar sekali. Lihat bagaimana kata Muhammad dalam hadisnya, ar-riba bid'un wa sab'una baba wa adnahu mithl ayyatiya rajulu ummah. Dosa riba itu banyak macamnya, tapi paling rendahnya dosa riba seperti orang yang berzina dengan ibunya sendiri. Selama belum dibayar, terus berzina sama ibunya sendiri, terus berzina dan ibunya sendiri. Itu yang menjadikan sebab kita terus celaka. Ada saja masalah. Masalah ini belum tuntas, ada masalah lainnya, terus masalah lagi. Itu yang bikin kita itu bermasalah terus. Kenapa? Allah itu Maha Rahim. Allah itu sangat cinta pada Nabi Muhammad. Allah itu sangat menginginkan semua cita-cita, angan-angan Nabi Muhammad itu terlaksana. Sementara cita-citanya Nabi Muhammad, tidak ada satupun daripada umatnya Nabi Muhammad kecuali masuk surga semuanya bersama Nabi Muhammad. Sementara dia main riba, sementara dia pacaran, sementara dia ngomong terus terkait dengan orang lain, ghibah, sementara dia berani sama suaminya, sementara dia itu menzalimi istrinya, KDRT kepada istrinya dan sebagainya. Bagaimana akan bahagia? Sehingga dikasih masalah. Untuk apa? Dileburkan dosanya, dihapuskan dosanya. Itu masalahnya. Kalau ibu-ibu masih senang dengan masalah, teruskan Bu. Kalau ibu-ibu senang dengan masalah, teruskan. Nikmati masalah itu dengan harapan semoga masalah itu terus merundung ibu sampai mati. Mau? Mau Bu? Pengen gak berubah? Tetap seperti itu? Enak? Senang? Damai dengan begitu? Kalau ingin berubah, kembali pada Nabi Muhammad. Ada buktinya, Beb? Ada buktinya? Ada. Saya mau tanya. Manusia itu kan banyak macam-macam kehidupannya. Ada yang sebagai pejabat, ada yang sebagai konglomerat, ada yang sebagai tokoh masyarakat, baik dia itu pengaruhnya dengan politik seperti anggota DPRD maupun anggota DPR, ataupun dukun, ya, ataupun ulama. Nah, itu mereka beda-beda, kerjanya beda-beda. Sekarang saya mau lihat
yang kira-kira kemuliaannya itu tetap dan tambah menjulang terus, dan sifatnya permanen, bukan sifatnya paten, bukan permanen. Itu kemuliaannya siapa? Pejabat senang, ya kan, fasilitasnya oke, nomor 1 dan sebagainya, dimuliakan, dihormati, ya kan? Selamanya begitu? Selamanya seperti itu? Bapak Jokowi selalu dikatakan presiden Bapak Jokowi? Tidak. Setelah 5 tahun ini selesai sudah, kecuali kalau diperpanjang lagi oleh anggota DPR, lain lagi tuh, ya kan? Semoga tidak. Bukan berarti kita tidak cinta pada Bapak Jokowi, tidak. Artinya apa yang telah ditentukan oleh kakek moyang kita akan begitu saja, itu yang terbaik. Cukup 2 periode, jangan 3 periode. Keburu mati kita, Pak. Kita pengen melihat Indonesia itu makmur, bahagia. Kita doakan Bapak Jokowi bertakwa dan beriman kepada Allah. Anggota kabinetnya semua beriman dan bertakwa kepada Allah. Percaya kepada saya, Pak, kalau seumpama kita ingin Indonesia ini berubah, yang tadinya negara paling banyak utangnya, 15 negara terbanyak utangnya, Indonesia salah satunya, kita ingin rubah, mudah. Gimana caranya? Kita rubah presidennya? Nggak perlu. Kita rubah anggota DPR-nya? Nggak perlu. Kita rubah partainya? Nggak perlu. Tapi yang kita rubah itu adalah apa yang saya akan sampaikan ini. Rubah keadaan kita. Rubah. Kalau kita ingin bahagia hidupnya, rubah. Kita mulai dari kampung ini, silahkan dicoba. Pasti akan berubah. Individu yang mencobanya ataupun secara keseluruhan, insya Allah kalau kita merubahnya pasti akan berubah. Karena apa? Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Kalau seandainya penghuni suatu desa, penghuni suatu kota, penghuni suatu negara, mereka semuanya berubah, beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan turunkan keberkahan langit dan keberkahan bumi untuk mereka. Ini yang terjadi, Pak. Mau nggak mau ngikut, mau nggak mau ikut. Caranya bagaimana? Perbanyak majlis. Kita yang harus berubah. Kalau kita nggak berubah, kita tidak akan berubahnya. Kita coba, Bu, mau nggak, Bu? Saya punya sebuah tips untuk merubah keluarga yang tadinya nggak baik jadi baik. Suami jadi lemah lembut, suami jadi penyayang, penyabar, suami jadi contoh yang paling utama di keluarga. Mau nggak? Suami-suami, ya, mau nggak kalian berubah sehingga kalian dicintai oleh istrinya? Mau? Ini, Pak, saya tidak menuntut berapa bapak, saya menuntut pada ibu-ibu. Bu, kalau menyenangkan Nabi Muhammad, Bu, kalau ingin ada perubahan di dalam keluarga, laksanakan tip ini. Saya beri waktu 3 bulan. Saya terapkan di Sumatera, saya terapkan di Sulawesi, saya terapkan di Jawa, saya terapkan di mana-mana. Alhamdulillah semuanya sukses. Telepon kepada saya, Pip, alhamdulillah sukses. Bagaimana caranya? Gini, Bu. Ini khusus ibu-ibu yang belum kawin gak usah dengar. Apa itu? Nanti pulang sini, kan malam Jumat kan ya, bilang sama Bapak, Pak, pokoknya mulai saat ini, Pak, Mas, A, apalagi Kang, Bang, AA dan sebagainya, pokoknya mulai malam ini, setelah kita pulang bertemu Habib Segaf tadi, saya mau mengultimatum. Tahu kan ultimatum? Apa ultimatum itu? Bahasa Sundanya apa? Apa bahasa Sundanya? Hah? Memberi keputusan. Nggak boleh nggak. Pokoknya 1 minggu Bapak harus hadir majelis taklim 3 kali. Atau minimal 2 kali lah, 2 kali. Kalau Bapak nggak hadir majelis taklim 2 kali, ada majelis di sini, Pak? Ada? Bu, ada? Majelisnya siapa? Majelisnya ajudan siapa? Sebutkan saja. Semoga menyebutkan banyak umur. Ayo, siapa? Ajengan. Ajengan siapa? Ajeng fakta 1. Apa lagi? Hah? Tendang. Ustaz tendang. Ustaz Ustaz tadi Aim. Ustaz Aim. Ustaz EF. Ada EF. Ustaz Uci. Nah, ya kan ada banyak kan? Kasih tahu. Pokoknya 1 minggu 2 kali harus hadir majelis. Kalau Bapak, Kakak, AA, Kang nggak hadir majelis taklim seminggu 2 kali, pokoknya dari sekarang nih nggak hadir, setiap malam Jumat malam Senin nggak tak kasih.
Terapkan Bu. Nggak dosa Bu, insya Allah nggak dosa Bu, karena ini demi perubahan. Suami jangan marah-marah, karena saya yang nyuruh mereka semuanya. Tunjukkan Bu, buktikan Bu. 3 bulan ibu-ibu melihat suaminya, walaupun dia seorang pedagang, walaupun dia seorang petani, apapun yang terjadi pada mereka, jobnya apapun, kalau dia sudah melaksanakan hadir majelis taklim 2 kali dalam seminggu, 3 bulan, lihat bagaimana perubahannya, luar biasa. Saya ini Bu, alhamdulillah saya menggabungkan antara 2 pendidikan, agama dan umum. Saya begini-begini, alhamdulillah saya seorang rektor. Alhamdulillah S1 saya di Stay Dalwa, S2 saya di Unsuri Surabaya, S3 saya di 2 tempat, di UIN Malang, alhamdulillah selesai sudah 3 tahun tepat dengan predikat cum laude, alhamdulillah. Dan satu lagi di UTM Malaysia, dan sekarang masih dalam tahapan disertasi. Seharusnya sudah selesai kemarin, karena lockdown kita tunggu sampai selesai. Saya mencari itu semuanya, tapi alhamdulillah Pak, saya kalau berbicara dengan ibu saya dengan lemah lembut, alhamdulillah setiap hari saya bertemu ibu saya cium tangannya, saya cium jidatnya, saya cium kakinya setiap hari. Kenapa? Karena saya tahu Pak, beruntung yang punya ibu, beruntung yang masih punya ibu. Ingat, nyawanya ibu berada di tangan Allah, bukan di tangan ibu itu sendiri maupun di tangan kita. Setiap waktu bisa akan terjadi, dia akan wafat dan meninggal dunia. Kalau sudah ibu kita meninggal dunia, ada seruan di atas langit sana yang berbunyi, telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan pahala yang banyak di sisiku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau meleburkan dosa-dosamu. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan derajat tinggi di sisiku. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, carilah dengan susah payah. Untung yang masih punya ibu. Memang alhamdulillah saya punya banyak buku karya saya, ada sekitar 25 buku yang sudah tercetakkan. Belum tentu ada pahalanya Bu. Memang saya berdakwah di mana-mana Nusantara, belum tentu ada pahalanya. Memang benar saya punya majelis di mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Tapi kalau sudah orang tua ridho kepada kita, ibu ridho kepada kita, Allah pasti ridho kepada kita. Kenapa saya begini? Kenapa saya berani bersumpah? Demi Allah, semua yang ada di depan saya lebih afdal dari saya. Saya yang paling banyak dosanya, saya yang paling rendah, saya yang paling hina. Semoga dengan berkat saya bertemu dengan antum-antum semuanya, saya terangkat derajatnya. Kenapa saya begini? Saya belajar. Guru-guru saya orang besar. Saya punya guru di Makkah, Profesor Syed Muhammad Abdul Maliki. 4 tahun saya di Makkah dan Madinah. Di Madinah saya belajar para Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Saya belajar para Habib Salim Syatiri, Habib Umar bin Hafid. Saya punya guru. Banyak para ulama-ulama besar dan tenar, itu adalah guru saya. Profesor yang ada di Indonesia juga banyak yang menjadi guru saya. Mereka semua mengajarkan bagaimana cara berbakti pada orang tua. Yang mengajarkan saya begini, ilmunya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita mungkin mengharapkan istri kita harus seperti Sayyidah Khadijah, istri kita seperti Sayyidah Fatimah Zahra, istri kita paling tidak nggak usah muluk-muluk seperti ibu saya. Saya alhamdulillah, saya bangga keluar daripada rahim yang mulia ibu saya. Kenapa? Sampai sekarang saya tidak pernah melihat seorang wanita solihah seperti ibu saya. Ibu saya masih hidup dan semoga panjang umur, sehat walafiat. Satu-satunya azimat yang saya masih punya. Oleh karena 8 bulan lamanya kami tidak keluar, tidak menerima undangan dari siapapun juga, karena kami khawatir kepada saya punya ibu sudah tua, kemudian ada sebuah penyakit bawaan, kita takut sampai terpapar, sehingga kami tidak lagi selaman dengan tangan beliau, kami cuma cium kaki beliau setiap hari. Kenapa saya bangga punya ibu dan saya tidak pernah melihat seorang ibu seperti ibu saya? Demi Allah saya bersumpah, ini mimbarnya Nabi Muhammad. 27 tahun ibu saya kawin dengan ayah saya, tidak pernah sekalipun berantem dan bertengkar dengan ayah saya, tidak pernah. Demi Allah saya bersumpah, 27 tahun semenjak saya kecil saya ingat apa yang terjadi. Ibu saya marah sekalipun kepada ayah saya, tidak pernah. Demi Allah saya bersumpah, ibu saya dari semenjak kecil saya ingat tidak pernah beliau membantah kepada ayah saya, tidak pernah. Itu yang terjadi. Sehingga Pak, anak-anaknya soleh-soleh semuanya. Saya punya adik perempuan suka bermimpi Nabi Muhammad SAW. Saya punya abang Habib Zain yang sekarang
memangku sebagai pengasuh di pondok pesantren Darul Dakwah yang jumlah muridnya 12.500, termasuk anak daripada Haji Yayat. Soleh-soleh semuanya, saya saja yang tidak soleh karena kelakuan saya sendiri, bukan karena saya punya ibu. Semua tergantung ibunya. Masih ada yang semacam itu, masih ada. Dan bagaimana didapatkan? Alhamdulillah, beliau dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kelakuannya sendiri. Kita itu mulia atau tidak mulia, kita bahagia atau tidak, kita sendiri yang menentukan. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa. Seseorang itu yang menentukan nasibnya dia sendiri. Kita mau bahagia, ya kita sendiri yang merubahnya. Bu, kalau pengen bahagia Bu, jadilah itu yang soleh. Saya mau tanya Bu, yang merintahkan ibu jadi solehah itu siapa? Orang tua ibu? Iya Bu. Orang tua? Ada? Nggak ada. Mertua? Bukan juga. Suami? Apalagi. Kenapa? Karena suami sekarang takut sama istrinya. Jangankan mau ngomong, kamu jadi solehah, kamu jadi, mau nunjuk aja, takutnya luar biasa. Jangan nunjuk, mau masuk rumah saja, takutnya luar biasa. Lebih takut dari harimau. Ini terjadi sekarang ini. 85% ada sebuah penelitian, laki-laki itu takut sama istrinya. Nggak tahu kalau di Sumedang ini. Nggak tahu di sini sama saja. Sama saja. Ternyata sama saja juga. Semoga antum semuanya termasuk yang katanya orang yang sabar sama istri nanti gak dapat siksa lagi di akhirat. Kenapa? Karena di dunia sudah tersiksa. Semoga kita termasuk diangkat derajatnya. Kalau kita ingin tahu di mana Allah berada, setiap orang pasti mendapatkan keberadaan Allah bersama kita. Jawabannya ketika kita tertimpa musibah dan ujian. Kita dimarah-marahi istri, sabar, sabar. Di situ Allah yang menggerakkan istri itu. Cerewet bin, bawel bin, apalagi judes bin, pokoknya sebin-binnya itu Allah yang menggerakkan. Kalau seumpama apa Allah tidak menggerakkan istri seperti itu, mungkin istri begitu? Mungkin Allah tidak berkehendak, tidak menakdirkan istri kita cerewet. Mungkin istri cerewet? Enggak mungkin. Semuanya tidak ada satu gerakan, satu ucapan Allah berkehendak. Untuk apa? Untuk benar-benar mengimplementasikan apa yang disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan kalian satu dan yang lainnya itu untuk apa? Kata Allah Ta'ala, untuk dicoba. Supaya apa? Supaya Allah tahu mana yang benar-benar sabar. Yang sabar yang menang. Mau istri yang sabar atau yang suami yang sabar, maka yang sabar yang menang. Kenapa? Dekat kepada Allah dan Rasulnya. Bu, mau yang sabar apa yang kalah? Mau yang sabar apa yang kalah? Kalau seumpama dikasih pertanyaan begini Bu, terus terang saja, saya ingin tahu bagaimana perempuan-perempuan yang ada di Narimbang. Bu, kalau seumpama dikasih pilihan Bu, ibu mau mati duluan apa suaminya mati duluan? Pilih mana? Terus terang saja. Nggak apa-apa, saya doakan kabul. Mau ibu duluan yang meninggal atau suami duluan yang meninggal? Ayo. Bingung kan? Apa mau istikharah dulu jawabannya? Coba lihat. Kalau ditanyakan seperti ini, kalau kita tahu ilmunya Nabi Muhammad, pasti kita akan memilih. Kita ini Pak, Bu, laki-laki ini semuanya iri sama ibu-ibu. Ibu itu mudah sekali mau dapat surga. Laki-laki susah mau dapat surga. Laki-laki ini apalagi yang sudah kawin itu mau dapat surga susah sekali. Kenapa? Surganya berada di kedua telapak kaki orang tuanya. Dan itu susah sekali untuk didapatkan. Kenapa? Begitu kawin dia lebih takut kepada istrinya daripada ibunya. Mohon maaf, di mana saja telah dilakukan suatu penelitian, sekarang orang tua enggan untuk tinggal bersama anak laki-lakinya. Kenapa? Karena rata-rata anak laki-lakinya itu lebih mendahulukan istrinya daripada ibunya. Dan mereka itu mau ridho dan berkehendak untuk tinggal bersama anak perempuannya. Kenapa? Karena rata-rata anak perempuan itu tinggal di rumah suaminya bagaikan ratu, bukan ibunya. Ini yang terjadi sekarang ini. Oleh karenanya sulit Pak. Mau jadi ibu itu sulit, mudah sekali. Ibu mau jadi wali, mau jadi kasih Allah, mudah. Ibu mau meninggal dalam keadaan syahid, mudah. Ibu mau dapat surga yang paling tinggi, mudah. Sebagaimana apa? Ada seorang wanita yang solihah daripada sahabat Nabi. Ini penutup
Jangan khawatir, walaupun saya sudah lupa, ternyata 10 lewat sudah. 10 lewat? Allah, hampir setengah 11, minta maaf Bu. Ini penutup. Ada seorang wanita, dia itu datang kepada Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad di kota Madinah. Beliau datang kepada Nabi Muhammad sebagai delegasi utusan daripada semua perempuan kota Madinah. Ketika datang pada namanya Asma binti Yazid, Asma binti Yazid. Ya Rasulullah, ada seorang wanita bernama Asma binti Yazid ingin berjumpa denganmu, dan dia mengaku sebagai utusan daripada semua perempuan kota Madinah. Baik, aku terima, suruh masuk dia. Masuk, Nabi Muhammad duduk bersama saya Abu Bakar Siddiq. Datang perempuan itu berkata kepada Muhammad, ya Rasulullah, aku ingin bertanya dan ingin komplain sekaligus ya Rasulullah. Silakan. Kami ini kan ibu-ibu rumah tangga Rasulullah, tapi kami ini merasa iri pada suami. Kenapa? Ya suami itu kan bisa cari uang, bisa kerja, punya uang, dia bebas mau sedekah dan sebagainya tanpa izin pada keluarga dan istri. Punya uang bisa haji. Laki-laki kapan ada panggilan jihad, dia bisa berjihad. Sementara kami sebagai ibu rumah tangga, kami hanya mengurusi makanan suami, masakan suami, baju suami, anak-anak suami, merawatnya dan sebagainya. Apakah kami yang di rumah itu juga mendapatkan pahalanya suami ketika melakukan kebaikan tersebut? Masya Allah. Begitu Nabi Muhammad mendengarkan pertanyaan tersebut, Nabi SAW tersenyum, gembira, bahagia. Sehingga beliau bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, apakah engkau mengira ada seorang wanita yang bertanya dengan pertanyaan yang bagus seperti ini? Ya Rasulullah, menduga pun tidak pernah. Luar biasa pertanyaan ini. Maka kemudian Nabi SAW melihat lagi pada Sayyidah Asma. Asma, aku jadikan engkau bukan cuma delegasi dan utusan daripada semua sahabat perempuanku di kota Madinah, tapi aku jadikan engkau utusan untuk semua perempuan daripada umatku. Sampai kepada mereka, kalau mereka bisa mencapai dan menggapai ridho suaminya, itu lebih baik daripada haji yang mabrur, lebih baik daripada sedekah sebanyak-banyaknya, lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Cuma sayangnya Nabi SAW menutup hadis itu dengan suatu pernyataan, wa qalilun minkunna man yaf'al. Hanya sayangnya sedikit sekali di antara kalian bisa melaksanakan. Kenapa? Ada setan yang sudah bersumpah dan diabadikan sumpahnya, demi kemuliaanmu ya Allah, aku tidak akan biarkan mereka itu melakukan satu kebaikan pun. Tidak akan biarkan. Aku hadang. Anaknya mau masuk ke pondok, jangan. Banyak alasan setan. Mau hadir majelis taklim, jangan. Kenapa? Ada sinetron. Kenapa? Ada. Itu setan semua yang menghadang. Tidak bakal terjadi kecuali sedikit. Siapa? Yang dikehendaki Allah Ta'ala. Semoga kalian semua termasuk dikehendaki Allah Ta'ala. Oleh karenanya Bu, mudah sekali ibu mau jadi waliyah. Cukup, pokoknya kata Imam Ghazali, perempuan itu cepat naiknya, cepat turunnya. Kalau pas malam Jumat, malam Senin naik, pahalanya besar, jangankan suami. Siapa yang gak senang suami malam Jumat, malam Senin? Begitu hari Jumat, hari Senin, turun lagi ke bawah. Kenapa? Mencaci maki suami, bantah suami, merenggut depan suami, suruh-suruh suami dan sebagainya. Sehingga Pak, grafiknya itu naik turun. Coba istiqomah terus naik seperti Sayyidah Khadijah, cepat walinya. Bahkan coba lihat, satu-satunya makhluk Allah yang mempunyai surga yang berbeda nanti siapa? Sayyidatuna Khadijah, perempuan. Beda dengan surganya para nabi, surganya para rasul. Tidak ada surga seperti Sayyidah Khadijah. Karena apa? Wanita yang paling sempurna adalah Sayyidah Khadijah. Dialah idola kita. Oleh karenanya saya bertanya lagi Pak, kalau seumpama ibu dikasih pilihan, ibu mau meninggal dulu apa suami yang meninggal dulu? Masih bingung kan? Saya bawa hadis satu lagi. Kenapa kami iri pada ibu? Karena para laki-laki ini siapapun dia, mau kiai, mau habaib, dzurriyyat Nabi, tidak ada jaminan masuk surga. Kami ini para habaib, mana ada hadisnya? Habaib dzurriyyat Nabi masuk surga, mana hadisnya? Nggak ada. Mereka itu hanya manusia umatnya Nabi yang paling besar harapan dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dalam hadis sahih beliau bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik pada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik pada keluargaku. Masa iya sih Nabi Muhammad yang mengatakan demikian? Beliau mendapatkan syafaatul uzma yang luar biasa, kemudian memberikan syafaat kepada umatnya, lalu melupakan keluarganya. Hasya wa kalla. Itu saja. Tapi jaminan tidak ada. Perempuan ada jaminan.
Dengarkan baik-baik, apa jaminan perempuan masuk surga? Kata Muhammad, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannata ayyataha sya'at. Perempuan mana saja kalau dia meninggal dulu sebelum suaminya cukup mengatakan aku ridho kepada kamu, dan insya Allah Bu, kalau ibu-ibu meninggal dunia suaminya ridho. Insya Allah, tanpa ditanya. Sekarang pun tanya pasti ridho. Iya, ridho Pak, ridho. Ridho banget katanya. Bahkan katanya Pak, Bu pastikan Bu, kalau sudah istrinya meninggal, itu mata suaminya itu terbelah menjadi dua. Yang kanan melihat mendiang istrinya, yang kiri cari-cari siapa penggantinya. Itu terjadi. Tapi jangan khawatir, jangan sampai punya pilihan, wah jangan Beb, kalau begitu biar suami saja meninggal. Jangan. Kenapa? Karena orang kalau sudah meninggal, nggak ada pocong itu cemburu lagi, nggak ada. Nggak ada. Tapi yang pasti kalau meninggal dalam keadaan suaminya, ada kematian 3 yang paling menguntungkan. Yang pertama, anak meninggal, orang tuanya masih hidup. Cukup orang tua mengatakan aku ridho padamu. Kalau anak laki-laki ya, atau anak perempuan tapi belum kawin. Yang kedua, kematian seorang istri, suaminya masih hidup. Cukup saya mengatakan aku maafkan dan aku ridho kepada kamu. Pintu surga 8 dibuka semuanya, tinggal pilih, mau pilih yang mana. Pasti kita milih apa? Surga yang ada di dalamnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Bisa kita dapatkan. Dan yang ketiga, orang yang meninggal dalam keadaan syahid, dia adalah orang yang beruntung. Tapi jangan khawatir Bu, jangan khawatir. Kenapa? Berdasarkan survei dan penelitian, di mana-mana itu lebih banyak jandanya ketimbang dudanya. Berarti yang mati duluan para suami yang mati duluan. Alhamdulillah. Ini subhanallah, coba lihat. Ibu sayang nggak sama suaminya? Jangan-jangan sudah didoakan supaya cepat mati ya? Kenapa ini? Harusnya kita tanya, kenapa sih nggak di Sumedang, nggak di tempat lain selalu yang meninggal duluan itu laki-lakinya? Baru-baru ini ada yang meneliti Bu, diteliti kenapa sih kok laki-laki mati duluan? Subhanallah, ternyata hasil penelitiannya itu sangat mengejutkan dan sangat membanggakan para lelaki. Kenapa? Karena laki-laki itu lebih lebar dadanya, lebih lapang dadanya. Kalau istri marah-marah, kalau istri buat masalah, disimpan dalam hati. Apalagi pas malam Jumat, malam Senin, disimpan diam saja. Kenapa? Kalau dia itu bantah, kalau dia itu bawel juga, nggak dapat jatahnya. Sehingga disimpan, akhirnya apa? Numpuk, jantung yang cepat mati. Perempuan tidak, ada masalah, diungkapkan, dilampiaskan, akhirnya cepat mati. Tapi ingat-ingat tadi, pentungan malaikat di kuburan. Oleh karena Bu, ayo terapkan. Kalau kita ingin bahagia, dekati para ulama. Anak-anak Bu, semuanya masukkan pondok pesantren. Di pondok pesantren itu ada ijazahnya juga. Bisa ijazahnya untuk melamar menjadi presiden juga bisa, sama saja. Kalau nggak mau itu nggak bisa Bib, karena jauh atau biayanya mahal misalnya, silahkan masukkan pendidikan formal, tidak ada masalah. Tapi nanti pulang dari pendidikan formal, siangnya masukkan madrasah dini yang ada di sekitar. Nggak bisa itu juga terlaksana. Habis maghrib kita datangkan seorang ustadz, ajarkan anak-anak kita supaya mereka itu tahu ilmunya Nabi Muhammad. Apa itu bohong, apa itu melihat perempuan yang bukan mahramnya, apa itu bakti pada orang tua, biar mereka paham. Kenapa? Nabi Muhammad ingin anak-anak kita semuanya itu masuk surga bersama Nabi Muhammad. Hanya dengan itu caranya kita akan bahagia. Ayo semuanya bahagia. Bagaimana caranya? Serap sebanyak-banyaknya syariat Nabi Muhammad. Laksanakan semua syariat Nabi Muhammad. Jangan lakukan lagi Pak, Bu, dosa. Cukup kita dengan masalah demi masalah. Jauhi berbohong, jauhi berghibah, jauhi kita itu berani pada suami, jauhi semuanya yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, jauhi, kita akan bahagia. Kenapa? Di Al-Quran telah ada sebuah kepastian dan merupakan sistem kehidupan di mana Allah firman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beramal soleh dilandasi keimanan, laki maupun perempuan, maka pasti kami akan berikan kehidupan yang sangat membahagiakan dan menyamankan. Tapi sebaliknya, waman a'radu an dzikri, siapapun yang menghindar, berpaling daripada syariatku, menerobos syariatku, yang terjadi adalah man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Kami akan berikan kehidupan yang sangat menyempitkan, masalah demi masalah, tidak mengenakkan pikiran kita, selalu sumpah, selalu sedih, selalu bermasalah. Kenapa? Dosa yang kita lakukan.
Kita minta kepada Allah Ta'ala semoga dalam berkat majlis yang mulia ini, semoga hajian sekeluarga disenangkan, dibahagiakan hidupnya dunia dan akhirat, anak keturunannya semua membanggakan Nabi Muhammad. Semoga salah satu daripada anak keturunannya menjadi orang alim, punya pondok besar dan bermanfaat. Dan semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada malam ini, tidak pulang dari tempat ini kecuali semua dosa-dosanya diampunkan, hajatnya dikabulkan, yang sakit Allah sembuhkan, corona Allah pinggatkan, dan semoga yang punya penyakit hati Allah hilangkan, yang belum mendapatkan jodoh sudah waktunya Allah berikan, yang belum mendapatkan keturunan semoga Allah berikan keturunan yang soleh dan solihah, yang belum mendapatkan anugerah dari Allah Ta'ala berziarah kepada Nabi Muhammad secara langsung, ya Allah tentukan dan takdirkan secepatnya. Dan semoga di antara kita ya Allah belum merasakan kebahagiaan di dunia dengan bermimpi Nabi Muhammad, semoga Allah tentukan untuknya. Dan semoga tidak ada seorang pun di antara kita yang meninggal tempat ini kecuali sudah dipastikan kita termasuk hambanya yang panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, dibanyakkan hartanya, melimpah tanpa hisab nanti di akhiratnya, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Walaikumussalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menutup, saya ingin membagi suatu tips dan ijazah. Pada tahun 2016, salah satu daripada putra abah saya bermimpi Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada malam 10 Muharram, di mana pada mimpi itu Nabi Muhammad memberikan salawat. Begitu bangun langsung hafal salawat itu. Kata Nabi Muhammad, yang baca salawat itu sebanyak 41 kali habis salat subuh, sama seperti khasiatnya baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengkabulkan hajat, mudahkan urusan, melapangkan segala kesulitan, menggapai segala harapan, dan menolak serta menghindari segala hal yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Sangat mujarab Pak Bu, sudah banyak yang menerapkannya. Kalau dibaca orang nggak punya, mudah dia dapat rezeki. Kalau dibaca orang yang kaya raya, berkah hartanya. Kalau dibaca orang yang sakit, sembuh penyakitnya. Pokoknya kalau setiap hari dibaca habis salat subuh, subhanallah, ada saja kabar gembira. Yang biasanya rumah tangganya ruwet, subhanallah, jadi lancar, jadi mudah, harmonis, romantis. Yang punya anak-anak yang tidak soleh, yang selalu menyedihkan dan menyusahkan kita, subhanallah, Allah berubah semuanya. Nah, oleh karenanya saya akan baca, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak mengikuti 1 kali, lalu kemudian kita akan baca 3 kali dengan diiringi oleh dufuf, ya. Karena apa? Dengan bacaan yang akan dibacakan dengan lagu nanti, sebulan yang lalu ada orang soleh yang melihat Nabi Muhammad SAW itu senang, gembira, bahagia kalau dibaca dengan lagu itu, dan rohaniahnya Nabi SAW hadir. Oleh karena nanti kalau punya hajat, undang beberapa anak yatim misalnya, baca sama-sama dengan lagu yang semacam itu, dibaca 41 atau 51 atau 71, pokoknya ganjil-ganjil ya. Tapi yang dibaca setiap hari 41. Kalau sudah hafal cuma 7 menit selesai. Daripada baca Yasin 41 kali 2,5 jam, 7 menit selesai. Ayo ikuti semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhir. Allah Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
membacanya benar seperti yang saya baca, maka semua yang hadir dan semua yang mendengarkan, baik langsung maupun tidak langsung, saya berikan ijazah untuk membacanya, dan saya berikan ijazah untuk memberikan ijazah kepada yang lainnya dengan syarat jangan diperjualbelikan, karena ini adalah salawat Nabi Muhammad SAW. Ayo sama-sama jawab, saya terima ijazahnya habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.